Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang desain tata letak sirkuit terpadu atau DTLST. Anggota dari kelompok ini ada Dava Prabaswara, Muhammad Fauzan, Nikola Saditya, dan Wahyu Nugroho. Desain tata letak sirkuit terpadu atau juga DTLST. Desain tata letak sirkuit terpadu DTLST adalah rancangan 3 dimensi dari berbagai elemen dalam suatu sirkuit terpadu. DTLST melindungi desain dalamnya IC atau chip atau prosesor. Dasar hukum DTLST, hukum internasional Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuit, Washington Treaty 1989, Section 6, Layout Design, Topographies of Integrated Circuit dalam TRIPS Agreement. Hukum nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2006 tentang tata cara permohonan pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu. Yang pertama, pengertian dari desain tata letak yaitu rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen sekurang-kurangnya satu elemen aktif serta interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu. Pengertian sirkuit terpadu yaitu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang dalamnya terdapat berbagai elemen sekurang-kurangnya satu elemen aktif yang saling berkaitan dan dibentuk secara terpadu di dalam bahan semikonduktor. Ada objek perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu. Yang pertama, desain tata letak komponen-komponen penyusun sirkuit terpadu, integrated circuit atau IC. Yang kedua, software. Desain tata letak sirkuit terpadu ini atau DTLST ini biasanya didesain menggunakan software seperti Cadence, ADA, Mentor Graphics, Tenor, dan Microwine. Yang ketiga, terakhir, format. Gambar desain biasanya dapat diekspor ke dalam format .gds atau GDS2. Gambaran objek perlindungan. 2 dimensi representasi datar dari tata letak. 3 dimensi representasi 3 dimensi dari desain tata letak. Jangka waktu perlindungan DTLST. 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Jangka waktu perlindungan adalah 10 tahun. 2. TRIPS Agreement. Jangka waktu perlindungan diserahkan ke masing-masing negara anggota untuk mengaturnya sendiri sesuai dengan hukum nasional negara yang bersangkutan. 3. Artikel 38. Negara anggota boleh memberikan perlindungan hingga 15 tahun setelah terciptanya DTLST. Persyaratan formalitas permohonan DTLST. Persyaratannya ini ada 7. Yang pertama, formulir permohonan. Formulirnya ini berisi tanggal, bulan, tahun surat permohonan, nama, dan alamat lengkap pendesain dan pemohon. Yang kedua, ada salinan gambar atau foto, uraian yang menjelaskan tentang DTLST. Ketiga, ada surat kuasa, yakni surat yang dilampirkan apabila permohonan diajukan melalui kuasa. Keempat, ada surat pernyataan. Surat pernyataan bahwa DTLST tersebut orisinil milik pemohon atau pendesain. Yang kelima, ada surat keterangan eksploitasi yang menjelaskan bahwa DTLST tersebut sudah pernah dieksploitasi sebelum pemohon diajukan. Yang keenam, ada bukti pembayaran biaya pemohonan. Dan yang ketujuh, ada surat pengalihan hak. Timeline permohonan DTLST. Jadi urutannya ada sampai 1-5. Yang pertama itu tanggal penerimaan permohonan diterima oleh DJKI. Yang kedua, pemberitahuan formalitas. DJKI memberitahukan kelengkapan formalitas permohonan. Yang ketiga, ada dieksploitasi atau komersialisasi. DTLST dieksploitasi secara komersial.
Yang keempat, ada pemberitahuan formalitas lengkap. DJKI memberitahukan bahwa formalitas permohonan lengkap. Yang kelima, penerbitan sertifikat, yakni DJKI menerbitkan sertifikat DTLST. Kesimpulan dari materi ini adalah desain tata letak sirkuit terpadu atau DTLST merupakan hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan hukum bagi para pencipta desain tata letak sirkuit terpadu, pemahaman mengenai dasar hukum DTLST, objek pelindungan, jangka waktu pelindungan, persyaratan formalitas permohonan, dan timeline permohonan sangat penting untuk memastikan bahwa hak para pencipta desain tata letak sirkuit terpadu terlindungi dengan baik. Sekian penjelasan dari materi yang kelompok kami sampaikan. Semoga membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.